Marmata, saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan 7 alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Tahukah Anda dari mana oksigen berasal atau pernahkah Anda bertanya dari mana karbon dioksida berasal? Oksigen berasal dari tumbuhan sebagai zat sisa hasil fotosintesis. Begitu pula kebalikannya. Karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat sisa yang berasal dari tubuhnya. Di antara manusia dan tumbuhan terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas dan kebalikannya. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Agar dapat bernafas, manusia tentu membutuhkan alat pernafasan, yang diantaranya satu, hidung atau cavum naphellis. Hidung merupakan alat pernafasan manusia yang paling terlihat jelas. Posisinya berada di luar dan ini merupakan alat pernafasan pertama yang dilalui udara. Di dalam lubang hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir dengan tugas menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tak dibutuhkan. Ada juga yang disebut konka yang memiliki banyak kapiler darah dengan tugas utama menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring merupakan saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada lari. Tugas utama faring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Peran-peran lainnya dari faring adalah sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, dengan adanya faring, pita suara yang terletak di laring menjadi bergetar ketika manusia berbicara karena adanya udara yang keluar masuk sehingga terdengar sebagai suara. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran pernafasan yang menuju trakea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Fungsi utama laring mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan atau trakea. Fungsi menelan makanan, fungsi respirasi atau pernafasan, serta memproduksi suara. Keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan perpanjangan dari faring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea terdiri atas untayan cincin yang memanjang kurang lebih 16 hingga 20 cincin. Trakea dilapisi oleh selaput lendir serta sel-sel bersilia yang bertugas menahan kotoran dari udara hingga tidak menembus paru-paru. Yang kelima, bronkus. Paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terbagi menjadi dua, yang satu berada di paru-paru kanan dan satu lagi berada di paru-paru kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut bronkiolus. Tidak seperti bronkus, bronkiolus tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis. Yang keenam, pulmo atau paru-paru. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi, juga memiliki fungsi dalam sistem ekskrisi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh, serta mengeluarkan uap air. Paru-paru terletak di rongga dada kiri dan kanan, serta dilindungi oleh tulang rusuk. Ketika udara telah berada di bronkus, ini berarti udara telah siap untuk diedarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronkiolus. Ketujuh, bronkiolus. Panjang lebar kita telah berbicara tentang fungsi pernafasan serta alat-alat yang terlibat di dalamnya. Hidung, paru-paru, laring, bronkus, dan faring sudah biasa. Berbicara tentang bronkiolus tentu tak biasa karena sering terlupakan sebagai bagian penting dari sistem pernafasan. Karena bentuknya yang kecil, sehingga bronkiolus sering terlibat dalam pembahasan-pembahasan tentang sistem pernafasan dalam skala kecil dan tidak mendetail. Demikianlah penjelasan saya mengenai alat-alat pernafasan pada manusia. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.